Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim Mampat, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya. Video pembuka yang bisa kami berikan, ya, silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham top gainer, ya, yaitu Weton, ya, Wijaya Karya Beton. Saya buat tanggal 18 Januari 2021. Hari ini Weton di sesi 1, ya, penutupan naik 12% ke 482, ya. Lumayan tinggi, ya. Dengan asing melakukan net buy 1,2 miliar, frekuensi 19.000 kali, volumenya 2,8 juta lot, ya. Kemudian dengan value 135 miliar. Ini relatif tinggi volumenya, ya. Jadi ada kenaikan volume. Biasanya hanya 300 ribuan lot, sekarang 2,8 lot, ya.
Jadi naik hampir 5 kali lipat dibandingkan rata-rata harian transaksinya. Ya, ini seimbas dari kenaikan semua saham-saham konstruksi ya. Waskita, Adi, BTPP, kemudian apa? Wijaya Karya, Wika ya. Ini juga weton anak-anak perusahaannya juga ikut naik ya, weton. Kita coba lihat apakah ada sinyal untuk buy ya, termasuk USBB, Waskita Beton ya. Ini pada video ini kita bahas beton ya, Wijaya Karya Beton. Tentunya karena terkait dengan infrastruktur SWF, beton juga anak usaha dari Wijaya Karya ya, beton ini yang bergerak di bidang produksi atau ini untuk beton ya, untuk jalan tol dan berbagai konstruksi lainnya. Ya, tentunya juga dibutuhkan kebutuhan terhadap beton yang memang meningkat nanti ketika infrastruktur dijalankan. Maka kita lihat dari sisi technical dan sisi fundamental nanti kira-kira dengan target harga berapa ya. Dari sisi technical kita lihat memang beton memiliki potensi uptrend ya untuk jangka menengah panjang yaitu monthly. Kemudian untuk weekly juga masih uptrend ya. Sedangkan daily ini baru mau mulai naik ya. Jadi golden cross ya. Golden cross ini teman-teman sobat saham syariah bisa perhatikan saham beton untuk bisa diakumulasi. Di mana mulai terlihat ada sinyal buy untuk beton ya, Wijaya Karya Beton. Dengan target harga berapa kira-kira ya? Jadi kalau kita lihat di grafik yang pernah ada di beton ini. Ya, jadi hari ini posisi beton adalah di 482 ya. 482 dengan target target TP pertama adalah sekitar 620-an ya. 620-an. Jadi ada potensi up sekarang 482 ke 628 ya. Kemudian target berikutnya ada di kisaran 900 sampai 1000 ya. Jadi ini masih potensi growth ya. Cukup tinggi beton ini dari 482 ke 1000 ya, hampir 100% lebih. Kemudian kalau bisa tercapai kembali bisa meningkat jangka panjang ke 1300 sampai 1500 ya untuk beton. Ini tentunya potensi yang bagus untuk saham beton ya, di mana bisa naik hampir ya 3 kali lipat ya, dari 400-an ke kisaran 1400 sampai 1500 ya. Jadi rekomendasinya buy untuk beton dengan target harga TP pertama di sekitar 600 ya. Kemudian TP kedua kisaran 1000 ya. Dan TP ketiga kisaran 1300 sampai 1500 ya. Coba kita lihat dari sisi fundamental apakah mungkin tercapai dengan target-target tadi ya. Beton untuk September 2020 ya. Ya ini memang karena krisis COVID hampir semua konstruksi lagi melemah ya kinerjanya. Termasuk beton ini pendapatan hanya 2 triliun ya. Menurun dari periode sebelumnya 2019 pernah di 4 triliun ya. Dengan laba 54 miliar ya. Padahal laba sebelum krisis itu mencapai 300 miliaran ya. Jadi kalau bisa kembali ke kisaran laba sekitar 200 sampai 300 miliar, artinya beton ini katakanlah di kisaran antara 15 sampai 20 ya. Ya, jadi kalau misalnya dengan EPS kurang lebih coba kita lihat yang tahunan saja ya. Dengan EPS kurang lebih 40-an ya, 40 kali
jadi bisa target ke sekitar 800 ya, jadi masih mungkin ya. Atau misalnya di angka 50 di tahun 2008 ya, 50-an kali 20 maka 1000 ya. Jadi sangat rasional weton bisa tercapai di angka 1000 ya. Kayak tadi ya, di sini jadi kami targetkan untuk weton buy, ya, rekomendasi buy dengan posisi sekarang di 482, target menengah panjang mungkin sekitar tahun 2021 nanti ya. Akhir tahun bisa tercapai di angka kisaran 1000 ya. Jadi target yang masih rasional tercapai kalau EPS-nya 50 dan PER-nya sekitar 20 ya. Jadi 50 kali 20 jadi targetnya Rp1.000 per lembar saham ya. Jadi ada potensi kenaikan 100% untuk weton ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat ya. Jadi kami ulangi kesimpulannya, rekomendasi buy weton dengan target harga akhir tahun ke Rp1.000 per lembar ya. Salam profit dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.